Pada saat itu saya sedang mengandung anak kedua saya, itu marahnya itu berlebihan banget, out of control, dipukul dengan sangat keras ya. Saya hanya sedih aja gitu ya dan mulai takut gitu. Dia bisa melakukan apapun kayak gitu. Hal simpel kayak bagaimana cara Ivan menegur anak-anak aja itu bisa jadi konflik buat kita. Karena saya nggak setuju dengan caranya misalnya, gitu kan. Dan banyak hal lainnya, gitu. Jadi ya berantem ya udah pasti. Jadi nggak harus menunggu siapa yang salah untuk minta maaf. Even siapapun yang mau minta maaf ya just say sorry aja gitu. Biasanya mulai dari situ tuh semuanya akan lebih cair aja gitu. Oke, akan saling terbuka lagi ke depannya. Hidup seringkali membawa kita ke sebuah persimpangan yang tidak pernah kita bayangkan. Di satu sisi ada harapan yang kita bangun begitu lama. Dan di sisi lain ada kenyataan yang begitu jauh dari harapan. Sama seperti dalam kehidupan rumah tangga. Bagaimana jika cinta berubah menjadi ujian yang menguras kesabaran dan kekuatan kita? Sahabat kita yang satu ini adalah seorang istri yang menghadapi tantangan yang begitu berat dalam keluarganya. Ia harus berjuang menghadapi segala masalah. Ia harus hidup bersama seorang suami yang berjuang melawan kecanduan narkoba. Dan bahkan ia mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Pada saat itu saya sedang mengandung anak kedua saya, itu marahnya itu berlebihan banget, out of control, dipukul dengan sangat keras ya. Saya hanya sedih aja gitu ya dan mulai takut gitu. Dia bisa melakukan apapun kayak gitu. Tuhan itu baik gitu ya. Di kamar mandi ada celana pendeknya Bapak tertinggal. Nah biasanya kalau seperti itu ya saya langsung taruh aja di mesin cuci. Nah tiba-tiba kayak ada suara gitu, kamu coba buka kantongnya, cek di kantongnya. Seperti itu. Ya saya langsung periksa di kantongnya dan saya ketemu serbuk putih. Nah saya juga nggak ngerti itu apa gitu. Kemudian saya bawa ke kantor, saya kerja di bank. Saya tahu ada salah satu teman itu suka dugem. Gitu. Terus saya tanya sama dia, ini apa sih kayak gitu. Terus dia langsung sebut, loh ini sabu gitu loh. Saya tunggu dia pulang kerja, saya nanya dan awalnya nggak ngaku. Tapi ketika saya beberkan semua bukti-bukti, ya akhirnya ngaku. Saya itu kalau pakai narkoba itu hampir dalam 24 jam itu mungkin sekitar 20 jam saya pakai. Nah saya bawa Ludwig itu ke dokter, ada 6 dokter yang saya pergi ya kayak gitu. Dokternya itu mengatakan bahwa Pak Ludwig ini nggak mungkin pakainya baru. Dan ini dia pakai nggak mungkin cuma sedikit. Ini dosisnya sudah besar, sebetulnya cuma ada 2 pilihan untuk ibu. Yaitu kemungkinan terbaiknya masuk rumah sakit jiwa. Itu kemungkinan terbaik loh. Nah terus saya tanya, the worst-nya apa dok? The worst-nya meninggal. Jadi untuk ibu nggak ada pilihan, sekarang pilihannya cuman ibu mau pilih karir atau pilih suami. Nah saya bingung gitu loh, karir saya waktu itu lagi meningkat-meningkatnya di bank. Terus saya pikir kalau karir saya masih bisa dapat lagi ya. Tapi kalau suami hilang, meninggal, saya nggak ada lagi gitu. Karena saya sayang dia dari umur 14 tahun gitu. Akhirnya saya putuskan, oke, saya pilih suami. Nah, dalam satu kondisi stres yang sangat berat, saya udah nggak kuat lagi. Saya akhirnya dalam kondisi sadar dan tidak sadar, itu saya ambil silet dan saya cuman potong. Ini masih ada bekasnya. Saya potong, tapi kemudian saya udah nggak sadar. Nah, waktu saya sadar itu saya di rumah sakit dibawa sama Ludwig. Terus suster tuh bilang gini, ibu tuh untung loh, ibu masih selamat. Harusnya ibu sudah meninggal. Karena itu urat nadi yang dipotong ibu itu masih ada satu yang istilahnya mempertahankan nyawa ibu. Hah? Saya cuman waktu itu berterima kasih sama Tuhan. Aduh Tuhan, ampuni aku. Saya sudah mau mengakhiri hidup ini. Tapi
Tuhan tidak mengizinkan. Berarti masih ada harapan buat suami saya bisa pulih. Dan sejak itu saya bilang, Tuhan, saya janji saya nggak akan lagi bunuh diri. Saya siap, Tuhan. Saya siap dengan semua tantangan ini, saya akan hadapi. Saya akan temani suami saya sampai pulih. Pada akhir karantina, kurang lebih hampir sebulan itu ya, tiba-tiba Ludwig ini sadar gitu ya. Itu adalah saat pertama Ludwig betul-betul mengakui bahwa dia butuh bantuan saya. Tolong, dia bilang gini, tolong bantu aku aku pingin sembuh. Aku pingin berhenti dari semua ini. Tapi Tuhan itu dahsyat. Jadi waktu itu saya secara nggak sengaja saya ditemukan dengan seseorang. Di situ orang itu menolong saya. Ibu datang ke Puncak, ke Jakarta dan ikut program kami. Di situ kami itu harus berproses masing-masing. Jadi saya waktu itu tujuannya adalah untuk merubah Bapak, supaya Bapak berubah. Tapi coachnya bilang begini, no, bukan. Kamu sendiri yang harus berubah. Dan di situ akhirnya saya berproses betul-betul. Saya pertama kali saya memutuskan untuk forgive and forget. Nggak mudah, Pak. 7 tahun saya di KDRT seperti itu. Saya masih ingat momen-momen saya harus minggat dari rumah, bawa anak saya kecil 2, nggak bersepatu, nggak pakai sandal. Kami lari keluar dari rumah hanya karena menghindar dari bapak marah. Itu tergambar terus, tapi saya harus memaafkan. Jadi kalau mau ditanya, kenapa saya mau melupakan? Forgive and forget. Karena cuman hanya itu, ketika orang bisa memaafkan, itu yang akan mengundang miracle. Itu yang akan mengundang keajaiban. Beliau juga bilang, oke, In, aku juga minta maaf. Dia gandeng saya begini di acara itu, In, aku juga minta maaf. Yuk kita mulai lagi semua dari yang baru. Ya saya minta maaf, saya memang mau bilang, saya mau memulai semua seperti awal baru. Saya ngomong karena saya sayang sama dia, dan saya ingin memulai dari baru, memulai dari awal lagi seperti baru. Tapi apakah sesuatu yang mudah? Itu enggak. Sebuah komunitas yang sangat luar biasa yang mengajarkan saya untuk terus positif, terus positif, terus positif. Itu pelan demi pelan pasti itu yang merubah cara pikir saya. Saya berhenti narkoba total dari tahun 2001. Jadi Bapak sekarang adalah anak-anak selalu bilang dulu kan waktu kecil anak-anak takut ya, bahkan untuk gedor pintu kamar aja nggak berani karena selalu melihat pemukulan itu gitu loh. Nah tapi sekarang anak-anak itu bisa gurau, guyonan gitu, bisa seperti dengan teman sendiri. Sahabat, kita menemukan kekuatan yang sejati di dalam iman kepada Tuhan. Iman yang memampukan kita untuk menghadapi setiap pergumulan dan persoalan. Meskipun seringkali rasanya tidak mudah, tapi Tuhan selalu ada menyertai kita. Dan Dia selalu menyediakan jalan untuk membawa pemulihan. Bagaimana dengan sahabat? Apakah kamu saat ini sedang mengalami persimpangan dalam rumah tangga? Pergumulan dengan pasangan ataupun dengan anak? Kamu tidak sendirian. Kamu bisa bercerita kepada kami. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Berbicara tentang keluarga, setiap rumah tangga memiliki tantangannya masing-masing. Selain masalah yang berat, juga ada perbedaan karakter yang seringkali mempengaruhi hubungan suami istri. Apalagi saat menjadi orang tua, tantangan akan semakin bertambah karena harus ada penyesuaian di dalam hidup kita. Dan inilah yang dihadapi oleh sahabat kita yang satu ini. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita ngobrol dengan mereka. Baik sahabat solusi, hari ini saya kedatangan bukan satu tapi 2 orang tamu istimewa. Mari kita sambut sama-sama Ibu Verlita Evelyn dan Bapak Ivan Sabar. Halo. 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 Enak dipanggil Pak, Bu, atau Kak ya nih? Apa ya? Apa ya? Kayaknya Kak. Kak ya. Kak aja ya, Kak lebih ya. enak. Kak aja. Apa kabar Kak?
Baik, Felita, puji Tuhan. Kak Ivan. Baik sekali begitu. Boleh nggak sih perkenalan sedikit ke sahabat solusi, siapa sih Kak Ivan, Kak Verlita ini? Singkat saja, lagi sibuk apa, kesibukannya Oke. apa saja? Saya Verlita Evelyn, ibu dari 3 orang anak-anak udah besar. Ya. Yang pertama Noah, itu sekarang udah umur 13 tahun, lalu ada Caleb, dia 10 tahun, Josephine usianya 5 tahun. Kalau dulu mungkin orang tahu saya, ya mungkin ada beberapa yang masih ingat dulu main sinetron. Cuman setelah berkeluarga, menikah dan punya anak-anak, saya memutuskan untuk vakum yang beberapa tahun cukup lama. Dan baru dari tahun 2023 saya kembali lagi balik ke dunia entertain karena anak-anak sudah besar gitu ya. Jadi ada sempat ambil satu film layar lebar. Setelah itu tahun ini akan ada stripping yang akan tayang. Wow. Dan sedang persiapan. Oke, Iya. gimana dengan Kak Ivan? Ya, nama saya Ivan Sabah. Dulu as a penyanyi tapi sekarang lebih banyaknya di belakang layar jadi pencipta lagu, jadi produser, ya banyak di belakang lah sekarang gitu. Project paling kita yang mendekati ini kita lagi bikin buku ya. Ya, kita Yes, akan tentang launching parenting book. parenting book. Oke, itu kira-kira kapan akan di launching? Kalau Tahun masih, kalau on schedule semua didoakan tidak ada hambatan atau halangan. Rencananya Februari akan launch. Iya. Februari, wow, Iya. sebentar lagi nih. Sebentar Ya, jadi lagi. buat sahabat solusi yang membutuhkan mungkin langkah-langkah parenting atau pengalaman tentang parenting bisa menunggu bukunya dari Kak Ivan dan please. Ya, Kak Verlita ya. sebenarnya kita cuma sharing pengalaman aja sih Iya, gitu. iya, Jadi iya, ya iya. membagi pengalaman dari sisi kami yang mengasuh sendiri anak-anak, megang sendiri dari kecil gitu sampai mereka sekarang udah 13, 10 dan 5. Jadi kita ya dari versi kita lah, dari kacamata kita. Itu mudah-mudahan bisa melengkapi teman-teman, bisa nambah knowledge baru gitu. Amin. Dan hari ini kita akan ngobrol banyak tentang bagaimana keluarga, tentang parenting juga, tentang orang tua. Tapi sebelum kita mulai obrolan kita, seperti yang saya bilang tadi, ternyata di Indonesia ini fenomena keluarga yang terjadi tuh dinamikanya banyak. Banyak anak yang mungkin kehilangan sosok ayah, fatherless. Katanya di Indonesia ini cukup tinggi angka fatherless-nya ya. Yeah. Terus rumah tangga yang berantakan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga. Bagaimana Kak Verlita dan Kak Ivan melihat hal itu? Ya sebenarnya kami juga maksudnya 15 tahun pernikahan nggak bisa dibilang juga semuanya fine aja gitu. Kita kenal dari tahun 2005, kita istilahnya ya melakukan itu ya pacaran kita 5 tahun, 2010 kita menikah. 2025 6 Februari nanti tepat kita 15 tahun. Wah, sebentar lagi. Sebentar lagi. Jadi ya apa mungkin yang dilalui atau dilewati, yang mungkin kita baca di sosial media sekarang ya, kita banyak dengar itu semua. Ya mungkin juga selama 15 tahun ke belakang kita juga we've been through that kan. Kalau maksudnya kita nggak mungkin lah yang namanya menikah suami istri tidak ada konflik, itu tidak mungkin. Name it, ya kan, financial ya, kita juga pernah mengalami itu, gesekan-gesekan. Kalau mungkin yang paling yang paling kita rasakan itu gini, kami sadar bahwa masing-masing kami dibesarkan dengan value atau budaya yang berbeda kan. Bagaimana Ivan dibesarkan di keluarganya oleh orang tuanya sangat berbeda dengan bagaimana cara orang tua saya mendidik dan membesarkan saya. Saya nggak bilang saya punya lebih baik dari bagaimana Ivan dibesarkan ataupun sebaliknya gitu. Cuman kan begitu kita menikah, nah ini tuh luar biasa ternyata, dan saya itu ternyata orang yang sangat bisa dibilang perfeksionis ya. Makanya saya memutuskan untuk akhirnya vakum dari dunia entertain. Itu karena saya mau full di rumah gitu. Saya mau full untuk ya kalau ngasuh sendiri ya nggak mungkin lah. Di rumah itu kita banyak support sistemnya gitu. Karena anak-anak saya juga 3, saya juga nggak mungkin melakukan semua tugas tanggung jawab ibu gitu ya. Saya masak, saya itu udah nggak mungkin gitu. Cuman paling tidak dengan saya di rumah, saya bisa melihat dan mengalami langsung gitu bagaimana anak-anak saya tumbuh. Dan ternyata
Saya pikir pilihan itu tuh pilihan yang paling tepat gitu ya kan. Saya pikir dengan saya begitu, wah aman itu. Jadi ya kita sudah punya tugas kita masing-masing. Kamu tugasnya apa, saya tugasnya saya di rumah sama anak-anak. Tapi ternyata kan seiring berjalannya waktu nggak juga seperti itu kenyataannya. Tidak gitu segampang kan. itu Tidak ya. segampang Tidak itu. semudah itu. Gitu. Hal simpel kayak bagaimana cara Ivan menegur anak-anak aja itu bisa jadi konflik buat kita. Karena saya nggak setuju dengan caranya misalnya, gitu kan. Dan banyak hal lainnya, gitu. Jadi ya berantem ya udah pasti. Hal-hal kecil itu udah pasti. Itu 5 tahun pertama itu kayaknya lumayan ini nih. Penyesuaiannya dramanya ya. lumayan tuh 5 tahun. Adjustingnya. Adjustingnya di 5 tahun pertama itu lumayan sih. Gitu dan sampai saat ini ya kita berdua kalaupun Masih ada adjusting. ya masih. Seumur hidup itu ya. Itu seumur kayaknya hidup. proses yang harus kita alami seumur hidup dan kalau akhirnya kita 15 tahun memilih untuk masih bersama ya keputusan aja sih. Keputusan dan Bukan kasih berarti karunia. dan bukan berarti tetap memilih bersama karena nggak ada masalah atau nggak ada apa-apa. Karena kita memutuskan untuk meskipun ada masalah, kita memilih untuk tetap ada di sini. Itu sih gitu. Tadi Kak Verlita bilang bahwa selama 15 tahun ini bukan berarti tidak ada konflik, bukan berarti tidak ada masalah. Dan itu berarti kesimpulannya tidak ada rumah tangga yang kebal dari konflik dan dinamika gitu. Tapi tergantung bagaimana menghadapi dan menyikapi dinamika tersebut. Nah, bagaimana selama 15 tahun ini Kak Ivan, Kak Verlita ini menghadapi problem, masalah konflik? Langkah apa yang biasanya dipakai ketika menghadapi konflik-konflik yang berat? Ya kayak tadi ya, maksudnya proses kita sampai sekarang masih terus berlangsung ya. Kita masih terus mengamati dan belajar satu sama lain. Dan proses ini akan terus berjalan sampai seterusnya gitu. Jadi penerimaan, udah gitu besar hati ya gitu-gitu kita harus kalau memang salah kita harus memang mau to admit kalau kita salah gitu. Even sama anak-anak kita juga bilang bukan berarti kita as a parent terus kita selalu benar. Kadang-kadang juga kita dikoreksi sama anak-anak gitu. Ayah, ibu, kayaknya mestinya nggak seperti itu deh gitu. Dan kita kadang-kadang kita terima, oh iya sorry ya gitu. Begitu anak kita koreksi, kadang-kadang kita tahu itu salah atau nggak sesuai lah ya sama yang mereka expect gitu ya, kita harus mau untuk oh iya sorry ya kak gitu, maaf ya, ya next time mungkin caranya nggak kayak gitu ya gitu. Jadi ya buat kita tuh ya itu udah jadi budaya lah, jadi nggak harus menunggu siapa yang salah untuk minta maaf, even siapapun yang mau minta maaf ya just say sorry aja gitu. Biasanya mulai dari situ tuh semuanya akan lebih cair aja gitu, oke akan saling terbuka lagi ke depannya. Yang bisa saya tangkap dari apa yang Kak Ivan dan Kak Verlita sharing adalah ternyata ada perbedaan karakter antara suami dan istri. Pasti. Nah, itu yang harus dihadapi oleh semua suami istri. Nah, bagaimana Kak Ivan dan Kak Verlita ini menghadapi perbedaan, terutama mungkin di fase-fase awal pernikahan ya, 5 tahun pertama yang sangat berat adjustment-nya itu. Mungkin sahabat solusi ada yang membutuhkan nih. Ini kok kayaknya aku beda banget nih sama pasangan. Iya, ya itu makanya buat kami justru kalau kita menikah dan kita satu sama lain nggak cocok, lebih bagus sih. Jadi bukan masalah wah kita married karena kita cocok nih. Buat saya ya pribadi ya, kita married karena kita nggak cocok. Nah itu justru makin equipping satu sama lain ya. Jadi kayak apa ya, kayak puzzle or Lego lah. Justru kalau cocok sama cocok kan nggak match kan. Justru kalau nggak cocok malah bisa blendingnya jadi makin kuat gitu. Itu yang kita rasain, yang saya rasain ya, terutama waktu awal-awal dari kita perkenalan sampai kita akhirnya married gitu, nikah. Kita nggak cocok satu sama lain, dari selera makan hal yang simple aja udah beda itu aja udah beda gitu. Tapi buat saya itu justru menariknya. Saya bisa tahu, bisa mengerti, oh dia lebih suka makanan yang taste-nya lebih manis gitu. Sementara gue kalau makan harus lebih gurih, asin, dan pedas gitu. Ya secara karakter juga gitu, dia yang langsung spontan, saya yang nahan gitu. Jadi ya buat kami
buat saya gitu itu justru jadi sesuatu yang mengasihkan ya. Akan jadi justru nggak yang flat gitu aja karena lo makan apa manis, gue juga suka manis gitu kayak nggak ada apanya gitu ya, kayak nggak ada petualangannya betul. Tapi begitu gue nggak suka gitu, gue kepengennya makan ini justru cobain gitu, ternyata ada taste lain juga, ada sampai hal-hal apa ya selain makanan ya tentang pemilihan warna, color tone itu kan beda-beda semua tuh. Dan sampai sekarang kita masih belajar dan makin mengerti satu sama lain. Dan satu ya, setelah kita diskusi yang cukup panjang ya di awal-awal nikah, kita tuh kuncinya adalah gini, kalau dulu tuh tahun 2010 kan belum ada tuh Instagram lah, nggak ada tuh yang namanya pembelajaran atau informasi yang bisa kita dapat dengan mudah gitu ya di sosial media. Tapi waktu itu kita sudah menyadari bahwa kita masing-masing itu harus clear dulu dengan masa lalu kita. Karena kadang itu kebawa di pernikahan kita. Kalau sekarang itu mungkin sudah sering kali didengar atau disampaikan gitu ya. Tapi itu benar nyatanya. Saya nggak tahu masa lalu dia itu mungkin dia cerita sih sama saya. Cuman saya nggak tahu kan apa yang belum clear. Mungkin dari keluarganya atau dari teman-temannya atau dari lingkungan sebelumnya atau dari hubungan dia sebelumnya, saya nggak tahu. Begitu juga dengan saya. Jadi kita masing-masing itu harus clear dulu. Kalau ada trauma masa lalu mungkin, ada kesakitan kepahitan masa lalu mungkin, atau ada rasa-rasa yang masih sebenarnya belum sembuh disebabkan oleh kejadian yang menimpa kita di masa lalu, itu ternyata dampaknya kalau kita nggak clearkan, nggak selesaikan, itu bisa sampai ke pernikahan, dan lebih buruknya lagi, itu bisa kita lampiaskan tanpa kita sadari itu ke anak-anak kita. Yes. Jadi itu tuh benar-benar kita tuh akhirnya sampai segitu dalamnya kita ngobrol. Kita dari awal memang udah komit sih. Waktu sebelum akhirnya kita memutuskan untuk kita serius ya gitu. Kita udah masing-masing tuh udah mencoba untuk bilang kayaknya kalau ada sesuatu yang harus kita selesaikan, lebih baik kita ngambil waktu untuk benar-benar ini settle semuanya. Setelah oke, baru kita komit untuk kita bareng-bareng ya, untuk kita serius gitu. Dari awal tuh kita memang udah melibatkan Tuhan juga sih. Satu pesan penguatan buat sahabat solusi yang hari ini mungkin bergumul dalam keluarganya, baik dengan suami istrinya maupun dengan anak-anaknya. Boleh nggak dari pengalaman Kak Ivan dan Kak Felita bersama Tuhan berikan satu pesan penguatan buat sahabat solusi? Mungkin kalau dari saya memang as a suami dan istri kita harus komit ya. Maksudnya harus sepakat tuh penting. Sepakat untuk menentukan arah tujuan kita mau kemana tuh penting. Jadi ketika kami ini masih berproses, masih dalam tahap yang sangat panjang ke depannya. Tapi kami sepakat untuk kami memutuskan kalau Tuhan itu harus jadi basic foundation itu yang paling penting. Kasih Tuhan tuh itu yang jadi landasan utama. Dari situ baru kita hidup dengan iman tuh. Jadi benar-benar melangkah karena apa yang Tuhan mau, itu aja sih. Buat kami penting. Sampai sekarang kami selalu nggak kepengen lepas dari fondasi itu. Kita tahu makin ke depannya tantangannya makin berat ya, gitu. Tapi kita ngerasa kalau kita sepakat gitu, kita mengambil keputusan itu dan melibatkan Tuhan untuk jalan di depan kita, pasti kita bisa sama-sama jalanin kok. Itu aja sih. Iya sih. Dan kita percayakan kalau sampai saat ini kita dipertemukan, kita dikasih kesempatan untuk bisa menikah, itu kan nggak ada alasannya. Nggak mungkin tiba-tiba aja gitu, nggak mungkin karena Tuhan iseng aja kan.
Saya tahu Tuhan pasti punya mimpi dan janji yang luar biasa atas keluarga kita, dan begitu juga dengan semua keluarga yang ada, yang sudah Tuhan pertemukan, diikat dalam satu janji pernikahan, diberi kepercayaan mungkin anak atau apapun itu bentuknya. Itu saya percaya itu bukan karena Tuhan mau iseng aja. Enggak, itu pasti ada sesuatu yang besar yang sudah Tuhan persiapkan, dan kita sebagai individu mungkin sudah ada purpose-nya, tapi sebagai family ini juga kita punya purpose-nya sendiri gitu, yang harus kita jalani, dan nanti suatu saat kita percaya kita akan ada di situ. Gitu, jalanin aja gitu sama-sama. Kalau dulu kita hanya berdua, sekarang berlima ada anak-anak. Jadi kita selalu melibatkan mereka. Kalau kita sama-sama, kita selalu punya value yang selalu kita seringkali kita nggak bosan-bosan sampaikan. Kalau di kita gini, orang lain, dunia, teman-teman kamu boleh melakukan ini, kita nggak. Value-nya tetap value-nya harus tetap ada gitu, supaya supaya terjaga lah gitu di dalam. Dan yang penting tuh, kalau saya sebagai perempuan mungkin ada kalanya ibu-ibu itu kan ngerasa aduh capek ngurus anak, ngurus rumah. Kadang aku tuh gini, kalau aku udah merasa aku tidak sanggup, aku ngomong, aku capek, kamu ini ya, aku nggak bisa misalnya. Jadi aku tidak pernah merasa aku harus terlihat ideal atau sempurna. Aku nggak pernah mau gitu. Aku tuh nggak bisa masak. Dari awal aku nikah, aku tuh nggak bisa masak. Jadi seorang ibu tuh nggak harus sempurna kok. Kalau emang nggak bisa aja. Bukan berarti kalau kamu jadi ibu, jadi istri, kamu harus bisa semuanya mendadak harus sempurna. Harus bisa masak, harus bisa ngurus anak, harus bisa ngurus rumah. Enggak, aku nggak bisa masak. Ivan lebih jago masak daripada aku. Yes, aku nggak bisa, dan aku nggak malu untuk mengakui itu. Nggak apa-apa gitu, mencoba untuk jadi apa adanya aja gitu depan suami dan sebaliknya. Kalau aku merasa aku udah di limit, aku tidak bisa melakukan itu, biasanya aku akan ngomong sama Ivan. Sahabat, ada satu kebenaran yang sangat indah yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman-Nya di Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan kepada kita bukanlah kasih yang sementara dan bergantung kepada keadaan. Kasih-Nya adalah kasih yang kekal dan tidak pernah habis. Bahkan seringkali ketika kita merasa tidak layak, kasih-Nya tetap ada. Ketika kita menghadapi badai hidup, pencobaan, masalah dalam rumah tangga, harapan yang hilang sehingga kita merasa lelah dan tidak berdaya, ingatlah kasih setia yang menyelamatkanmu. Itulah kasih setia yang akan menopangmu seumur hidupmu. Kamu tidak pernah sendiri, Dia setia menyertaimu. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur sebab Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, dan bahkan tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami 2000 tahun yang lalu, itulah yang menopang hidup kami, sehingga kami punya kekuatan bahkan ketika kami menghadapi badai, pencobaan, masalah yang membuat kami merasa tidak berdaya. Ingatkan kami terus akan kasih yang tidak pernah berakhir itu. Kasih Tuhan yang sejati. Dan itulah kekuatan kami, penghiburan kami, bahkan ketika menghadapi hal-hal berat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mungkin hari ini sahabat merasa terluka, lelah, dan tidak dicintai. Namun Tuhan mau mengingatkan bahwa Dia sudah mengasihi kita lebih dahulu, jauh sebelum kita menyadarinya. Ia memberikan hidupnya bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Dan saya percaya kita yang sudah menjadi anak-anaknya, kasih-Nya pasti menyertai, memberikan kekuatan dan memulihkan hidup kita. Tapi jika hari ini sahabat merasa kehilangan arah, tidak ada harapan, dan ingin menyerah, juga membutuhkan pemulihan dan kekuatan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Ini adalah nomor layanan doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita sahabat dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.